Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfairan Faris. Di tutorial Flutter kali ini kita masuk ke dalam tema GetX. Pada playlist GetX kali ini kita masuk ke video kedua ya. Nah, yang di awal itu kita sudah membahas tentang fondasi-fondasi utama pada GetX dan apa itu set management yang dilakukan pada GetX dan juga set manager pada GetX. Nah, pada video kedua ini saya ingin menjelaskan tentang, jadi kita mungkin buka dulu ya, em, apa namanya itu, sebuah em, apa namanya penjelasan atau eh istilahnya apa ya? Saya lupa. Sebentar. Hmm, Dokumentasi dari GetX ini. Jadi di sini ada tiga pilar ya. Di sini ada set management yang sudah kita bahas tentang set management. Lalu ada set manager yang terbagi dua, ada reaktif dan simple. Yang reaktif itu kita menggunakan OBX yang value-nya atau variabelnya nanti akan dibungkus dengan observable. Dan reactive set manager juga bisa digunakan dengan apa ya yang dengan getX. Nah, kalau yang simple set manager itu kita menggunakan yang namanya get builder. Nah, seperti itu. Pada video pertama sudah kita jelaskan. Lalu kita sekarang masuk kepada root manajemen dan juga dependensi manajemen. Dan juga sedikit details mungkin kita bahas di sini ya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah eh, apa namanya aplikasi permak yang dari video pertama. Di sini kita tetap menggunakan counter controller. Di mana tapi di kali ini counter controller kita akan ubah sedikit berbeda. Hmm, yang dimana di sini kita bisa menampilkan si counter ini bisa ditampilkan datanya dari eh, page yang awal yaitu yang di homepage dan bisa nanti ditampilkan di page selanjutnya yaitu di page detail. Jadi nanti datanya bisa di push atau bisa dilempar lah ke page selanjutnya begitu. Nah, untuk awal-awal, jadi di sini saya sudah membuat satu model. Sebentar ya. Benar. Jadi di sini sebentar teman-teman. Jadi di sini saya sudah buat counter-controlnya seperti ini ya. Sebentar. Di sini
yang hanya digunakan pada view di dalam kolom Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai koreksi kodenya di sini. Jadi di kode ini saya sedikit sedikit mengkoreksikan pada bagian counternya di sini saya ganti user modelnya. Di sini saya ganti untuk siswa. Jadi di sini jadinya aplikasi untuk menampilkan data seorang siswa ya. Nah, jadi di sini kita pertama akan menjelaskan yang namanya adalah
Sebentar, yang namanya adalah namanya adalah navigation dan routing. Nah, di sini kalau kita navigation dan routing itu adalah seperti pemindahan atau pemindahan pages atau pemindahan widget yang ada pada Flutter. Contohnya pada aplikasi kita ini, kita lihat di main.dart, di sini ada sebentar. Di home views ya, di sini kita bisa lihat ada namanya on press, elevated button di sini ada on press yang bisa nanti dia bisa eh kenapa jadi on press? Sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah contoh dari navigation dan routing. Nah, ini dia nih. Ini bisa on press, jadi dia bisa get to. Jadi di sini get to adalah memindahkan pages. Jadi dia bisa menampilkan pages detail ke sini ya, akan menampilkan kode ini nanti. Bisa menampilkan detail view. Nah, seperti contohnya di sini, kalau kita lihat ke detail page, ini bakal ada seperti ini. Jadi, yang tadinya home view atau home page nanti bisa pindah ke detail view atau detail page. Seperti itu ya. Detail page ini nanti dia bisa nampilin data yang seperti saya bilang tadi, bisa nampilin data yang sudah kita ubah atau kita ganti di home page sebelumnya. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, kita di sini eh nah, sini bisa dia bisa mengirim argumen juga ya untuk navigation dan routing. Oke. Nah, di sini kita akan membahas juga yang namanya adalah data dari model. Ini sudah ya, sebenarnya sama seperti set manager tadi. Cara mainnya sama. Di sini kita lihat OBX-nya itu menggunakan reaktif, format data yang reaktif seperti ini, dan kita bungkus pakai OBX tuh, dan modelnya kita lihat sini pakai OBS atau observation. Seperti itulah. Nah, lalu kita cek lagi di home views-nya. Di sini kita lihat hmm, eh, row main axis alignment di center. Lalu di sini elevated button yang kita bisa see atau yang variabel dari counter control tadi yang dari sini nih. Nah, di sini kita bisa lihat dia bisa change name ke Budi Santoso atau kita ganti bisa di sini menjadi namanya adalah Fajar. Fajar Rahmat misalnya atau Fajar Rahmat deh. Nah, di sini eh dan juga di sini kita bisa di sini ngambil isinya dari counter controller yang berarti dia itu nanti bakal melakukan sebuah function seperti ini, sebuah perintah seperti ini. Dia bisa change name, username value dengan nama variable new name. Nah, di sini kita bisa lihat, sini ada void init. Ini adalah void init. Ini adalah yang namanya, bentar. Void init ini adalah namanya life cycle. Itu eh, fungsinya life cycle itu adalah fungsi yang otomatis jalan saat controller pertama kali dibuat.
tempat untuk mengambil data dari internet atau API atau masang workers. Nah, seperti itu. Jadi membuat data yang diambil kita bisa mengambil data yang aktif atau online seperti data API dari ongkir atau dari eh, harga tiket pesawat misalnya. Nah, kita bisa gunakan on ini atau on close atau life cycle seperti itu ya teman-teman ya. Lalu di sini kita lihat lagi di home views. Di sini kita eh kan yang namanya kita seperti biasa ya, yang kita sudah jelaskan pada video pertama. Nah, kita lanjut ke sini counter reactive dan workers di sini. Contoh dari life cycle juga dan juga sama seperti sebenarnya seperti video kedua. Ini set manager masuknya. Oke. Lalu di sini pada bagian C, routing. Nah, pada bagian D ini kita sudah membuat beberapa UI. Nah, di sini kita ingin membahas ada 3 UI dulu ya. Yang pertama ada snack bar. Snack bar itu seperti notification. Notification yang kalau pada JavaScript dia bakal ngasih alert namanya. Nah, kalau di sini namanya snack bar. Di sini namanya kita bisa ngasih elevated button di on press get snack bar. Nah, kalau di getX itu namanya pakai get snack bar. Nanti kita bisa kasih stringnya apa dan nama detailnya apa. Nanti bisa kasih snack position untuk UI-nya dan background colornya seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu di sini kita bisa kasih namanya untuk nama buttonnya tampilkan snack bar. Seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini untuk seperti notification atau seperti misalnya teman-teman punya aplikasi yang ada notifikasinya itu contohnya apa ya? Dana mungkin ada. Apalagi ya teman-teman ya. Biasanya itu aplikasi-aplikasi yang UI-nya udah maju. Gojek, seperti Gojek, Dana, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di sini ada dialog. Dialog itu adalah seperti dia itu menampilkan kalau di website itu namanya model ya. Jadi dia bakal nampilin kayak suatu lingkup kecil yang di situ tuh nanti bisa nampilin sebuah detail yang berukuran berskala kecil aja teman-teman. Jadi mempermudah user juga buat ngelihat misalnya eh, apa namanya cek resi. Jadi nggak perlu sampai pindah page ya, cuman satu page tapi cuman menampilkan data sebagai resi itu doang atau bisa lebih kecil lagi skalanya seperti mm, waktu durasi pembayaran. Jadi kan itu kan nggak perlu pindah page, jadi bisa kayak dikasih dialog doang. Jadi tampilan tuh bakal seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini nih. Biasanya tuh untuk notifikasi, konfirmasi, oke atau next seperti apakah Anda yakin? Oke, next gitu seperti itu. Lalu di sini juga ada namanya bottom sheet. Bottom sheets ini adalah nih. Nah, seperti ini nih. Seperti dia tuh mirip dengan apa tadi namanya? Si snack bar, cuman bedanya itu dia tuh eh, bisa ngasih pilihan gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya kita lagi milih detail suatu perjalanan tiket tiket gitu atau milih perjalanan destinasi. Jadi ketika kita pencet bottom sheet-nya, kita bakal lihat ada destinasi satu, destinasi dua, destinasi tiga. Misalnya di sini ada pulau apa? Ada kota Bali. Nah, kita di sini pencet kan. Terus di sini ada kayak pilihan itu ada pantai, ada kuta, ada segala macam destinasi yang lain itu seperti itu teman-teman. Yaitu namanya bottom sheet. Nah, itu sebenarnya UI-nya tergantung interaktifnya si user dia ingin seperti apa gitu. Oke, itu teman-teman ya. Hmm, lalu di sini kita bikin namanya floating untuk
counter ini counter yang tadi seperti di video awal. Jadi di sini fungsinya untuk menambah si ini ya. Nambah si total quicknya sama di sini. Oh ya, di sini kita belum mentes eh, apa namanya set manager yang dari model itu data dari model. Di sini kita bisa ubah nama yang darinya siswa get X menjadi si siapa tadi kita ganti namanya Fajar. Belum kita ada dulu teman-teman, sorry. Nah, jadi Fajar Ahmad. Dan di sini counternya sama seperti kita ambil kontrolernya counter ya. Jadi kita levelnya ini kita fungsinya sama seperti total clock. Jadi kayak bisa level 1, 2, 3, 4. Jadi kayak level tuh kayak kelasnya gitu. Oke teman-teman. Jadi ya sekian penjelasan tadi saya. Mungkin videonya agak singkat karena saya ingin kejar waktu ya teman-teman ya jujur-jujuran dah. Nah, oke. Mungkin ya sekian dari saya. Sini mungkin agak lebih cepat dan lebih singkat. Kenapa saya selesaikan duluan? Karena memang di sini untuk mendemokan saja dan menjelaskan beberapa kode dan penjelasan sedikit dari GTX dan kelanjutannya. Yang penting kita nanti bakal merujuk kepada ini nih penjelasan ini. Dan nanti kita masuk ke utils, translationnya apa dan beberapa hal yang diperlukan seperti di sini get view, get X service, terus ada nanti ada get bindings, get connect, atau dan terakhir ada get CLI. Jadi nantikan video-video saya selanjutnya. Mungkin sekian dari saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.